negara. Hari ini Kak Catherine tidak sendirian. Kak Catherine akan ditemani oleh seorang kakak. Wah, ganteng nih. Siapa ya? Ya, kita akan ditemani oleh Kak Michael. Yuk kita panggil Kak Michael. Mana ya? Kak Michael! Kak Michael! Kak Michael! Halo adik-adik, semuanya tetap sehat, semangat dan ceria kan? Wah, tentu saja Kak Michael. Hari ini kita akan merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari ini kita diajak untuk menghormati Ekaristi. Betul Kak! Sebagai murid-muridnya yang percaya, kita dipanggil Kristus untuk menyatakan pada dunia bahwa tubuh dan darah Kristus itulah yang kita sambut dalam perayaan Kristi. Ya, kesungguhan kita dalam mempersiapkan diri menyambut Ekaristi dan juga sikap batin dan penghormatan yang layak dan kesediaan kita untuk berkurban seperti Kristus itulah yang menjadi kesaksian tanpa kata bahwa kita semakin menghayati makna perayaan tubuh dan darah Kristus. Kasih dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Betul Kak Michael. Kak, Hmm? yuk kita lanjutkan sekolah minggu kita hari ini. Kita akan menyanyi, mendengarkan cerita dan renungan. Juga diajak berkarya dengan penuh sukacita. Oke Kak Michael, kita akan diajak menyanyi dan menari oleh teman-teman dari Stasi Karangkobar. Dilanjutkan doa pembukaan oleh teman dari paroki dan pembacaan kitab suci dan oleh teman dari Stasi Kelampok. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
pastilah kau akan berbuah. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk sekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Bantulah kami untuk memahami pesan yang ingin Bapak sampaikan melalui lagu, renungan, dan kegiatan kreatif yang akan diajarkan di sini. Semoga kami dapat meneladani Yesus Sang Hidup, agar kami menjadi anak yang berguna bagi orang tua, masyarakat, dan gereja. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 26. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang banyak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita ya. Betul Kak Michael. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Imelda Lambertini. Kak Michael tahu siapa itu Imelda Lambertini? Siapa ya Kak? Mereka jadi penasaran nih. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Iya. Penasaran? Iya. Penasaran? Iya. Nah, kalau gitu kita langsung saja dengarkan cerita yang sudah disiapkan oleh Kak Tony dan renungan oleh Romo Dimas. Dan selanjutnya kita akan diajak berkreasi oleh Kak Lucy dari Stasi Mandiraja. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah hidup Beata Imelda Lambertini. Siapa sih Beata Imelda Lambertini itu? Nah, Beata Imelda Lambertini adalah pelindung penerima komuni pertama. Imelda Lambertini lahir di Bologna, Italia pada tahun 1322. Dia adalah anak dari bangsawan Count Egano Lambertini dan Castora Galusi. Kedua orang tuanya sangat memegang teguh ajaran Katolik dan mengajari iman Katolik pada Imelda dengan baik, termasuk memasak dan menjahit pakaian untuk orang-orang miskin. Imelda sangat mencintai misa kudus dan sering menghadiri doa malam di gereja itu. Di usianya yang kelima, secara mengejutkan, ia memohon agar dapat menerima komuni kudus. "Ayah,
bolehkah aku menerima komuni kudus? Imelda, usiamu baru 5 tahun. Kamu belum boleh menerima komuni kudus. Nanti ya, kalau usiamu sudah 12 tahun, kamu boleh menerima komuni kudus. Imelda tumbuh menjadi seorang perempuan yang sangat dewasa. Ayah, bolehkah aku tinggal di biara? Kenapa engkau ingin tinggal di biara? Aku ingin sekali menerima komuni suci. Baiklah, Imelda. Ayah mengizinkanmu tinggal di biara. Ayah Imelda akhirnya mengizinkan Imelda untuk menjadi biarawati dan tinggal di biara milik Dominika, Biara Santa Maria Magdalene di Val di Pietra. Di dalam biara, Imelda setiap hari membantu para suster menyiapkan misa suci. Imelda sangat senang membaca buku. Ia sangat senang membaca buku orang-orang kudus. Sewaktu-waktu di perpustakaan, Imelda sedang membaca buku tentang Santa Agnes. Imelda sangat mengagumi Santa Agnes. Ketika sedang membaca buku tentang Santa Agnes, tiba-tiba Santa Agnes menampakkan diri kepada Imelda. Dan Imelda sungguh bersukacita dan mereka banyak bercakap-cakap tentang hal-hal duniawi. Natal pertamanya di biara hanya membawa kepedihan di hati Imelda. Ia berharap para biarawati akan berbelas kasihan kepadanya dan mengizinkannya menyambut komuni suci. Namun, pada hari agung itu, ketika semua orang maju menyambut Yesus dalam Ekaristi Kudus, Imelda hanya duduk di tempatnya, memandang kepada bayi Yesus dalam palungan. Musim semi telah tiba di Bologna. Pada tanggal 12 Mei tahun 1333, tepatnya pada saat malam perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan, para biarawati sibuk menyiapkan keperluan misa. Sementara itu, Imelda sedang kusyuk berdoa, memohon agar diperkenankan tinggal di kapel pada malam hari raya. Lalu, Imelda berlutut lagi di depan altar untuk berdoa. Ketika waktunya penerimaan komuni, Imelda bersikeras memohon agar diberikan hak istimewa untuk menyambut komuni suci. Aku mohon, suster, izinkan aku untuk menerima komuni suci. Imelda, kamu belum boleh menerima komuni suci. Tunggu hingga cukup usia. Seusai misa, Imelda masih duduk sambil berdoa. Sementara itu, para suster memadamkan lilin dan membenahi peralatan misa. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat Imelda menengok ke bagian belakang. Terlihat olehnya seberkas cahaya yang bersinar cemerlang dan terbang di atas kepala Imelda. Dan sebuah hosti melayang-layang dalam cahaya itu. Kemudian
Biarawati yang melihatnya bergegas memanggil imam. Lalu imam itu segera mengambil patena dan membawanya menuju Imelda. Pemimpin biara mengizinkan Imelda untuk tinggal sebentar di kapel. Menjelang makan malam, seorang suster datang menghampirinya. Suster itu heran melihat Imelda masih berlutut di depan altar. Ia memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban dari Imelda. Suster itu lantas memegang Imelda, dan taulah ia bahwa Imelda sudah meninggal dalam keadaan sukacita. Paus Leo ke-12 membeatifikasi Imelda Lambertini pada tahun 1826 dan Paus Pius yang ke-10 menjadikan Imelda sebagai pelindung komuni pertama bagi anak-anak. Jenazah Imelda yang tidak rusak hingga sekarang disemayamkan di gereja Santa Sigismund, Bologna. Halo adik-adikku yang terkasih, anak-anakku yang tercinta, anak-anak sekolah minggu Santo Antonius Banjarnegara, baik yang ada di kota Banjar maupun juga di stasi-stasi. Salam jumpa lagi. Tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Beata Imelda Lambertini. Kisah yang dibawakan dengan menarik dan juga kreatif oleh kakak-kakak pendamping kita yang sungguh-sungguh punya ide yang sangat menarik bagi kita semua. Sehingga kita bisa melihat, mendengar, menyaksikan seperti apa sih kisah dari Imelda Lambertini yang juga adalah anak-anak seusia kalian. Imelda Lambertini memang sejak umur 5 tahun dia ingin menerima komuni suci. Demikian pula umur 9 tahun dia masuk di dalam biara Santo Dominikan di daerah Bologna, Italia. Biaranya terletak di luar daerah kota Bologna, Italia. Dan umur 11 tahun terjadi mukjizat seperti di dalam kisah itu. Sakramen Maha Kudus, tubuh Kristus, Tuhan kita Yesus sendiri di dalam bentuk roti, melayang-layang mendekati Santa Imelda Lambertini. Dan ini adalah mukjizat yang dilihat banyak orang, baik para suster maupun juga romo yang mimpin misa pada waktu itu. Adik-adikku yang terkasih, mengapa terjadi demikian? Karena Imelda Lambertini begitu rindu menerima komuni suci. Bagi dia, bersatu bersama dengan Yesus adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Sebuah kerinduan yang begitu kuat di dalam diri Imelda Lambertini. Adik-adikku yang terkasih, di antara adik-adik sudah ada yang komuni pertama, sudah ada yang krisma, tetapi juga ada yang belum, karena usianya belum sampai 10 tahun atau kelas 4 SD untuk menerima komuni pertama. Maria Imelda Lambertini, dia ketika itu berumur 11 tahun. Dan memang aturan pada waktu itu minimal usianya 14 tahun untuk menerima komuni suci. Tetapi saking rindunya, dia mengungkapkan pada ayahnya, kemudian kepada para suster, bahwa dia ingin menyambut Yesus. Yesus yang selama ini dia kasihi, dia cintai, dia damba-dambakan, dia ingin menyantap tubuhnya di dalam komuni suci itu. Sungguh luar biasa, Imelda Lambertini. Sejak usia anak pun dia sudah mencintai Yesus. Sama seperti adik-adik juga mencintai Yesus dengan segenap hati. Maka meskipun kita masih sibuk, kita kadang-kala juga banyak PR, tetapi adik-adik juga menyempatkan untuk mengikuti webinar atau sekolah minggu ini, itu juga merupakan kerinduan yang hebat di dalam diri adik-adik, kerinduan terhadap Yesus. Berjumpa dengan Yesus, menyaksikan kisahnya, kemudian berdoa bersama dengan teman-teman. Ini pun juga adalah sebuah tanda bahwa kalian pun juga merindukan Yesus.
Bahkan kemudian ada beberapa adik-adik, sebagian besar yang juga sudah mengikuti perayaan Ekaristi. Bagi Imelda Lambertini, Ekaristi adalah saat yang sungguh membahagiakan. Meskipun kadang-kala lama, kadang-kala kita rasanya bosan, nyanyinya nggak mudah, nggak seperti pada waktu sekolah minggu. Tetapi bagi Imelda Lambertini, dia begitu mencintai Yesus. Maka walaupun misa perayaan Ekaristi yang begitu lama, dia merasa damai, merasa tenang, merasa bahagia, karena bersama dengan Yesus di dalam Ekaristi itu. Karena di dalam Ekaristi sungguh-sungguh Yesus itu hadir nyata. Baik di dalam sabda Tuhan yang diberikan melalui bacaan-bacaan misa. Meskipun yang baca adalah rektor, sebenarnya itu adalah Allah yang berbicara kepada kalian, kepada seluruh umat yang hadir. Sehingga umat diharapkan mendengarkan dengan baik, sama seperti saat mendengarkan Allah berbicara di dalam doa. Demikian pula di dalam liturgi Ekaristi, hosti yang kecil itu, hosti yang tipis itu kemudian menjadi tubuh Yesus, dan itu adalah kenyataan yang juga diyakini oleh Imelda Lambertini. Dan adik-adik pun juga meyakini demikian. Itu adalah tubuh Yesus, itu adalah Yesus sendiri yang hadir bagi saya, menguatkan saya, ingin berjumpa dengan saya. Bagi adik-adik yang belum komuni pertama, ini juga bisa menjadi kerinduan. Saya seperti Imelda Lambertini, begitu mencintai Yesus, maka saya menantikan dengan penuh harap, dengan penantian, mempersiapkan diri untuk nantinya bisa komuni pertama. Mulai dengan rajin di dalam sekolah minggu, semakin mengenali Yesus, semakin belajar tentang Yesus, semakin kemudian berbuat sesuatu bagi orang-orang di sekitar kita seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Dan itu yang kita gunakan untuk mempersiapkan diri menerima komuni suci. Sehingga kita seperti Imelda Lambertini yang begitu bahagia menerima Yesus. Adik-adikku yang terkasih, anak-anakku yang kucinta, anak-anak Paroki Santo Antonius Banjarnegara. Kalian seusia Imelda Lambertini. Dan kalian pun juga sama-sama cinta kepada Yesus. Kalau kalian cinta pada Yesus, cintailah pula Ekaristi. Syukur-syukur kemudian adik-adik setelah menjadi agak besar masuk di dalam PPA, Putra Putri Altar. Persembahan yang bisa kita lakukan bagi Ekaristi. Atau juga menjadi lektor, atau juga menjadi kur, atau juga petugas-petugas lainnya. Tetapi paling tidak, kita bisa mencintai Ekaristi dengan mengikutinya dengan khidmat. Anak-anakku, adik-adikku yang terkasih, cintailah Ekaristi seperti yang diteladankan oleh Imelda Lambertini. Maka dengan demikian, kalian mencintai Yesus dan Yesus cinta pada kalian. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan selamat mempersiapkan bagi adik-adik yang akan mempersiapkan diri menerima komuni pertama pada waktunya nanti. Semoga Tuhan memberkati adik-adik sekalian, menyertai adik-adik dan membimbing kalian semua. Berkat dalam, Shalom. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian? Kakak berharap kalian semua sehat. Kegiatan kreatif kita hari ini bersama Kak Lucy. Nah adik-adik, masih ingat tidak bacaan kita hari ini? Tentang apa? Iya benar, tentang Yesus roti hidup. Nah, apa yang mau kita buat hari ini? Yuk kita lihat bersama. Nah, hari ini kita akan membuat hiasan untuk pintu kamar kita. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah kertas asturo, piring kertas atau piring styrofoam, kemudian gambar Yesus, ada lem, kemudian tutup gelas untuk cetakan, kemudian ada benang wol, ada spidol, pensil, dan gunting. Langkah-langkahnya yang pertama adalah piring kertas ini kita tulis
Yesus roti hidup. Setelah kita tulis, kalau kita punya gambar Yesus, kita boleh pasang ya. Caranya dengan dilem aja. Nah, gini adik-adik. Yang kedua adalah membuat lingkaran sebanyak 10. Ya. Caranya dengan memakai tutup gelas. Lalu kita gunting ya. Nanti akan seperti ini, ada 10 ya. Warnanya nanti ada warna-warni seperti ini. Langkah yang ketiga adalah membuat tali-tali dari benang wol. Nanti jadinya seperti ini ya. Langkah pertama, kita ambil benang, kemudian kita bolak-balik seperti ini. Nah, kurang lebih sebanyak 10. Kita potong, lalu kita ambil benang, panjangnya kira-kira segini ya. Nanti sesuai dengan keinginan adik-adik. Kita tali tadi. Nah, seperti ini ya. Lalu nanti kita potong ininya. Seperti ini ya. Nanti ini sini bisa kita ikat ujungnya supaya tidak mekar, kita ikat. Nah, kita buat seperti ini ya, dari berbagai macam benang wol yang kita inginkan warnanya ya. Atau adik-adik sendiri mau membuat kreasi yang lain boleh. Nah, langkah selanjutnya setelah bulatan tadi jadi dan tali-tali pun sudah jadi, kita akan menulis tentang menjadi roti hidup yang terberkati bagi sesama. Nah, apa yang bisa kita buat? Kita tulis di dalam lingkaran-lingkaran ini ya. Contohnya berdoa, kita tulis. Kemudian adik-adik nanti silakan menulis di dalam bulatan-bulatan ini sebanyak 5 bulatan ya. Setelah selesai ditulis, lalu kita tempel benangnya ya. Bisa kita sesuaikan warnanya atau kita mau menurut selera kita masing-masing ya. Tempel di tengah. Setelah kita kasih lem, kita tempel di tengah. Nah, jadinya nanti seperti ini ya adik-adik. Nah, ini ada tulisan. Nah, ini sebanyak. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan memasang bulatan-bulatan ini ke piring ya. Kita kasih lubang. Lalu setelah kita beri lubang, kita masukkan benangnya ke dalam lubang sini ya. Kita tali.
seperti ini ya adik-adik. Semuanya nanti akan ada 5 bagian. Nah, kalau sudah kita pasang nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, lalu atasnya nanti kita kasih tali. Kita bikin 2 lubang, kemudian kita kasih tali. Nah, inilah hasil kreasi kita minggu ini. Nah, bagaimana adik-adik? Seru bukan kegiatan kita hari ini? Nah, kakak tunggu ya kreativitas adik-adik semua. Jangan lupa difoto lalu dikirim ke grup WhatsApp. Jangan lupa ya. Dadah. Kak, seru sekali ya sekolah minggu kita hari ini. Betul Kak Michael, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih adik-adik yang masih bersemangat untuk mengikuti webinar ini hingga akhir nanti. Hasil karya adik-adik pasti bagus-bagus. Jangan lupa untuk difoto dan kirimkan pada grup ortu, wali, sekolah minggu agar bisa ditayangkan pada webinar selanjutnya. Nah adik-adik, ditunggu ya hasilnya. Wah, ternyata sudah semakin siang nih Kak Meka. Yuk kita pamit dulu. Kita akan lanjut jalan-jalan ya. Ye, kakak ini bagaimana? Sabar, tunggu dulu. Kita kan belum berdoa. Oh iya, kakak lupa. Maaf. Nah adik-adik, kita akan berdoa bersama Neftan dari Stasi Purwonegoro dan menerima berkat dari Romo Dimas dan Goyang Ria bersama teman-teman dari paroki. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa untuk selalu menebarkan kebaikan. Berkat dalam. Halo teman-teman, nama saya Neftan dari Stasi Purwonegoro. Di akhir acara ini, mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu dalam acara webinar sekolah minggu ini. Buatlah agar kami selalu ingat dan semakin mengerti arti pengorbanan Putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah memberikan darah dan tubuhnya sebagai roti hidup, santapan jiwa kami, sumber kekuatan iman hidup kami. Terpujilah dan dimuliakanlah selalu nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga adik-adikku sekalian, anak-anakku yang kucinta, saudara-saudari yang terkasih, para orang tua, kakak-kakak pendamping, dan seluruh umat yang mengikuti webinar ini senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.